Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah kami. Berkatilah hamba-Mu ini. Dan berkatilah kami semua yang mendengarkan sabda-Mu ini, renungan ini. Semoga kami semua semakin mempersembahkan seluruh diri kami, percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, di zaman yang begitu banyak informasi, begitu banyak pengetahuan, banyak aliran sesat yang aliran-aliran dimanapun juga, entah sesat entah tidak, membuat orang bingung. Karena begitu banyak informasi yang tak dapat kita sortir, tak dapat kita filter, yang mengganggu pikiran dan hati kita. Ya. Dan itulah akibat dari begitu banyaknya informasi yang kita terima. Dan akibatnya karena bingung, kita tidak punya pijakan. Lalu kita bisa tersesat, terbawa oleh arus-arus yang memberikan rasa senang, rasa nikmat, rasa nyaman, rasa kesenangan-kesenangan yang tak terlukiskan. Ya. Nah, itulah saudaraku terkasih. Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita, atau mungkin Musa mengatakan kepada kita, bahwa peraturan-peraturan yang diberikan itu bukan hanya buatan manusia, tetapi dari Tuhan, dari Allah, untuk membuat kita bahagia. Kita mendengar tentang 10 perintah Allah. Kita mendengar banyak aturan-aturan yang membawa kita bukan untuk menjerat kita, bukan untuk memenjarakan kita, bukan untuk membuat kita tidak merdeka. Tapi peraturan itu membuat kita semakin merdeka. Karena kita tidak dibelenggu oleh nafsu-nafsu, keinginan-keinginan egois. Ya. Dan itulah yang membuat kita menjadi lebih bahagia. Kalau kita ingin mengikuti nafsu-nafsu, ya kita tidak akan bahagia, kita tidak akan damai, kita tidak akan sukses, kita tidak akan bersatu kepada Tuhan. Dan Yesus menafsirkan kitab Taurat yang diberikan Tuhan kepada umat bangsa Israel itu. Dialah satu-satunya penafsir ulung. Ya, jadi Yesus, ada 2 hal penting yang kita renungkan dengan sabda Yesus hari ini. Bahwa dia tidak akan menghilangkan satu iota pun dari kitab Taurat. Tapi dia menggenapi yang pertama. Dialah penggenap dari seluruh kitab Taurat yang dijanjikan Tuhan kepada umat manusia. Itu yang pertama, dia penggenapan. Dia adalah perwujudan dari rencana Tuhan, dari janji Tuhan kepada kita. Dan yang kedua, Yesus mengajak kita untuk berani belajar untuk menemukan esensi dalam diri kita. Menemukan DNA, menemukan yang paling penting dalam diri kita. Jadi kita jangan berpikir pada banyak hal yang membingungkan, mengacaukan, tetapi pada sesuatu yang esensi, yang utama dalam diri kita. Dan yang utama itu apa? Kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan itulah salib. Ketika orang menemukan kasih, yaitu Allah yang memberikan seluruh dirinya kepada kita, itulah menjadi kekuatan kita. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga di masa prapaskah ini kita tidak hanya berpuasa, berpantang dan bermati raga, tapi menemukan sesuatu yang esensi, yang penting, yang mendasar dari kehidupan kita sendiri. Sehingga kita tidak menjadi bingung, kita menjadi lebih sederhana, kita menjadi lebih bijak dalam kehidupan ini. Ya, tidak bisa semua kita rangkum dan kita pegang. Kita menjadi bingung, kita menjadi kacau. Kita tidak tahu apa yang harus kita jalankan. Itulah saudaraku. Dan jalan yang paling singkat, jalan yang paling pasti, jalan yang paling aman adalah Kristus. Di dalam Kristus pemenuhan seluruh ajaran apapun. Dan seluruh ajaran apapun berpusat pada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah pegangan kita. Kalau kita tidak menemukan itu dan kita tidak mencari itu, kita menjadi bingung, dan kita menjadi tersesat, kita menjadi mengikuti berbagai macam arus ajaran mana-mana yang membingungkan, memikirkan kita. Semoga di masa prapaskah ini Anda percaya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik, karena gereja Katolik merupakan kelanjutan dari perjanjian lama dalam kitab Taurat itu. Dan semoga Anda dan kita semua dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh Allah Maha Kasih. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita. Semoga Anda menemukan kasih itu seperti Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. I found love who prevail everything.
Saya menemukan kasih yang mengatasi segala sesuatu. Apa saja, hukum apa saja. Mari kita menemukan kasih dalam diri kita. Kasih bukan hanya kasih manusiawi, tapi kasih Allah yang tanpa batas, yang tanpa yang melampaui mendalam ke segala sesuatu. Semoga kita menemukan kasih yang sejati, bukan kasih yang manusiawi, yang hanya memuaskan keinginan daging manusia. Kita tidak cukup hanya itu, tapi lebih pada kasih Allah. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita menemukan kasih sejati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.